Kematian adalah hal yang pasti terjadi, tetapi banyak yang lupa dan lalai. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberi nasihat kematian dalam hadis-hadisnya. Tentu tujuannya adalah untuk mengingatkan umat muslim agar senantiasa menyiapkan diri menghadapi kematian. Di antara nasihat yang Rasulullah SAW sampaikan, yang pertama adalah mengingat kematian. Selalu dan senantiasa mengingat kematian. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthiru dzikru hadhimu ladzat, yakni al-maut, fa innahu lam yadhkuruhu fi dayqin min al-'aish illa wasi'ahu alayhi wala dhikruhu fi sa'atin illa dayqiha. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang mengingatnya ketika dalam keadaan kesempitan hidup, melainkan dia akan melapangkannya. Dan tidaklah seseorang mengingatnya ketika dalam keadaan lapang, melainkan dia akan menyempitkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan di dalam kitab Sahihul Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menyebut bahwa mengingat kematian adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Semakin sering mengingat kematian, maka semakin sering pula untuk ingat bahwasanya kehidupan di dunia ini hanya sementara. Dengan mengingat kematian, dada akan terasa lebih lapang dan semangat untuk beribadah serta berbuat baik akan meningkat. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberi nasihat tentang kematian. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar fasallim رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. قال فأي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, aku pernah bersama Rasulullah SAW, lalu datang seorang laki-laki dari kaum Ansar mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya,
"Wahai Rasulullah, orang beriman manakah yang paling terbaik, yang paling afdal, yang paling utama?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yang paling baik akhlaknya." Orang ini bertanya lagi, "Lalu orang beriman manakah yang paling berakal atau cerdas?" Beliau menjawab, "Yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya setelah kematian. Merekalah yang berakal, merekalah yang cerdas." Kemudian nasihat yang kedua, yaitu kematian merupakan kiamat dari seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bahwa ketika seseorang mati, saat itulah kiamatnya dimulai. Dalam artian tidak ada lagi waktu untuk beramal dan memperbaiki diri di dunia. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha an Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Kana al-a'rabu إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال إن يعش هذا لم يدركه الحرم قامت عليكم ساعتكم." Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang-orang kampung Arab Badui jika datang menemui Rasulullah SAW, mereka bertanya tentang hari kiamat. Kapan datang hari kiamat? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kepada seseorang yang paling muda dari mereka. Kemudian beliau bersabda, "Jika hidup pemuda ini dan tidak mendapati kematian, maka mulai saat itulah kiamat kalian datang." Wahai saudaraku, kemudian nasihat yang ketiga, yaitu hanya amal ibadah yang menemani setelah kematian. Di alam kubur yang gelap, di alam kubur yang sempit, di alam kubur yang membuat gundah, hanya amal ibadah selama hidup yang menemani dan menolong. Nasihat kematian ini pernah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. An Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, "Yatba'ul mita thalathatan, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله." Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mayit diiringi 3 hal. Yang 2 akan kembali, sedangkan yang 1 akan terus menyertainya. Ia diiringi oleh keluarganya, hartanya dan amalnya. Harta dan keluarganya akan kembali, sedangkan amalnya akan terus tetap bersamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Kemudian nasihat yang keempat, Nabi SAW mengingatkan, jangan meminta suatu kematian. Nabi Muhammad SAW sangat melarang manusia untuk meminta kematian, seberat apapun masalah yang terjadi dalam hidupnya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi ujian melebihi kemampuan hambanya. Nasihat ini pernah diutarakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, la yatamannayana ahadukumul maut lidurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Janganlah ada orang yang menginginkan mati karena kesusahan yang dideritanya. Apabila harus melakukannya, hendaklah dia cukup berkata, ya Allah, tetap hidupkan aku selama kehidupan itu baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian itu baik untukku. Itulah beberapa nasihat kematian dari Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Yang perlu kita camkan dan kita ingatkan, bahwasanya boleh jadi hari ini kita menyaksikan ada keluarga kita, ada saudara kita, ada kerabat kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketahuilah, suatu saat kita juga akan seperti itu, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini milik Allah, kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
رسولي أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين حمدا يوافي كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بأهلك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم رب اغفر لنا ولوالدينا وارحم بنا اسمه محمد اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا من دار واخر من اهله اللهم اجعلنا واولادنا واولاد المرحوم من عبادك الصابرين ومن عبادك المتضرعين ومن عبادك المحسنين ومن عبادك المتقين رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك يا إلهنا السميع القريب المجيب الدعوات اللهم اجعلنا زوجة لله من عبادك الصالحين وقوي إيمانها وإسلامها ونور حياتها بنور الإيمان والإسلام وزين أخلاقها بالقرآن وارفعها حياتها بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عظيم يا غفار يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.